Orang miskin itu akan selalu miskin karena mindset mereka adalah ketika punya uang, mereka udah sibuk mikirin gimana cara spendingnya. Mereka udah sibuk mikirin mau dipakai buat apa, dan semua yang mereka pakai itu adalah tentang konsumtif. Makan-makan, party mungkin, lalu kemudian beli skincare mungkin ya, beli baju baru, beli handphone baru, buat ya jalan-jalan, nonton film, traktir temen, sehingga akhirnya duitnya habis dan ya udah gitu aja. Jadi hidupnya bener-bener dari gaji ke gaji, uangnya selalu habis. Itu simpelnya kenapa orang miskin akan selalu miskin. Suka nggak suka, itulah kenyataannya. Orang menengah bagaimana? Kelas menengah ini hidupnya dari gaji ke gaji. Tapi bedanya adalah orang kelas menengah fokusnya adalah untuk menabung. Uangnya disimpan dan didiemin. Dapat gaji, kemudian buat bayar biaya hidup, buat bayar lifestyle, sisanya lebihnya ditabung. Ditabung aja, nggak diapa-apain, ditabung, berharap suatu saat tabungannya akan cukup untuk kemudian dia bisa pensiun. Kenyataannya, setiap tahun tabungan kita itu kegerus satu oleh inflasi. Kedua, kalau misalnya kita taruh di bank, oke, ada bunganya. Tapi satu, bunganya kecil banget. Kemudian pajak bunga itu 20% dipajakin lagi, habis itu disikat lagi sama inflasi. Habis duitnya. Oh ya udah kalau gitu biar nggak kena pajak bunga taruh di bawah bantal. Oh ya tambah serem lagi, taruh di lemari. Satu bisa dimakan tikus, kedua bisa dimakan rayap, ketiga bisa jamuran, rusak. Duitnya nggak bisa dipakai juga. Belum lagi kalau misalnya amit-amit kemalingan, duitnya hilang, lupa naruh di mana. Dan ini banyak banget kejadiannya, terutama di orang-orang zaman dulu yang memang belum akrab dengan yang namanya sistem perbankan. Ada nggak? Masih ada seperti itu. Itulah yang membuat orang kelas menengah ya dia nggak akan bisa naik ke level orang kaya. Orang kaya sekarang, apa sih bedanya gitu ya dengan kelas orang miskin dan orang menengah? Orang kaya mindsetnya adalah ketika mereka punya income, terserah deh mau income-nya dari gaji mereka sebagai karyawan kah, mau income-nya sebagai dari bisnis mereka kah, doesn't matter, nggak ada masalah. Karena berapapun income mereka, fokusnya adalah mereka sisihkan untuk diinvestasikan. Apa bedanya menabung dengan berinvestasi? Bedanya adalah seperti ini. Kalau mereka menabung, uangnya didiamin aja, yang akan digerus oleh inflasi. Tapi kalau diinvestasikan, uangnya disuruh kerja. Apakah orang kaya menabung? Ya, jawabannya. Yes, orang kaya menabung, tapi mereka menabung sehingga suatu saat ketika uangnya udah cukup, mereka akan investasikan. Fokus orang kaya adalah diinvestasikan, digulung diinvestasikan. Investasinya bisa investasi di instrumen investasi seperti saham, properti, reksadana, obligasi, apapun deh. Atau investasi di leher ke atas mereka. Ikut seminar, ikut workshop, ikut organisasi yang bisa mempertemukan mereka dengan orang-orang yang hebat, memberikan mereka channel dan network misalnya. Itu adalah ciri-ciri orang kaya. Kalaupun mereka traveling, mereka jalan-jalan, mereka selalu punya mindset bagaimana caranya supaya jalan-jalan ini bisa paling tidak memberikan value untuk dirinya. Misalnya, saya pernah ketemu dengan satu orang yang sangat kaya raya. Saya tanya, Pak, Bapak suka traveling nggak? Suka jalan-jalan nggak? Oh ya suka. Tapi ketika saya jalan-jalan, saya pastikan saya ikut tour yang mahal. Saya duduk di kelas bisnis. Kenapa? Supaya orang kiri kanannya itu orang-orang yang mahal juga. Ketika mereka duduk di kelas bisnis yang kiri kanannya orang mahal, paling tidak layak untuk diajak kenalan. Karena biasanya nih orang yang duduk di kelas bisnis punya pabrik, punya bisnis yang siapa tahu bisa buka jalan dan enak berelasi dengan mereka. Ketemunya di mana? Dari pesawat, dari tour. Itu satu. Yang kedua, kalau mereka ikut tour atau ikut traveling jalan-jalan, biasanya mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan sebuah kegiatan yang bisa ngebiayain jalan-jalannya. Misalnya, just tip, jasa titip. Atau misalnya mereka beli barang mahal yang mereka tahu kalau nanti bawa pulang ke Indonesia, suatu saat bisa dijual harganya naik.
Misalnya beli tas bermerek yang mahal, beli jam tangan bermerek yang mahal, atau ya udah simple aja jasa titip aja. Nitip dong, kalau di Korea ini skincare-nya lebih murah, nitip dong nanti saya bayar. Kalau di Indonesia ya udah beliin, diuntungin dikit, siapa tahu untungnya cukup untuk bisa bayarin tiketnya, PP, why not, kenapa enggak. Lalu kemudian mungkin ada yang berpikir nih, ya itu kan karena mereka punya duit, makanya mereka bisa melakukan itu semua. Ya benar, inilah bedanya. Orang kaya selalu berpikir bagaimana caranya supaya itu bisa dilakukan. Orang miskin dan orang menengah selalu berpikir, saya nggak punya uang, saya nggak bisa melakukan itu. Inilah bedanya. Orang kaya selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa melakukan sesuatu yang saya belum bisa lakukan. Misalnya, naik pesawat kelas bisnis. Orang kaya belum tentu bisa afford itu loh, kelas bisnis loh. Tapi mereka berpikir awalnya bagaimana caranya supaya mereka bisa beli kelas bisnis. Orang miskin udah selalu berpikir, nggak mungkin, itu mah cuma buat orang kaya, saya nggak akan bisa. Otaknya ditutup buat berpikir. Orang kelas menengah selalu berpikir, ya udahlah, saya nabung dulu aja, nabung dulu. Akhirnya juga mereka uangnya kegerus oleh inflasi. Orang kaya selalu berpikir, gimana caranya supaya saya bisa punya uang yang cukup untuk spending, supaya saya bisa pergi dengan kelas bisnis, supaya saya bisa kenalan dengan orang kiri kanan saya bisa ikutan tur yang mahal, supaya saya bisa melakukan networking dengan orang-orang yang ada di tur tersebut. Itulah bedanya. Apa kemudian yang biasa dilakukan? Oh banyak sekali. Misalnya ketika kita memiliki mindset orang kaya, kita akan selalu berpikir bagaimana mencari peluang, dan ketika peluang itu ada akan dieksekusi. Contoh, di YouTube channel ini saya pernah sharing, bahkan mungkin beberapa kali saya sharing di video-video yang ada di sini, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan income kita, atau bagaimana caranya dengan bekerja yang sedikit kita bisa menghasilkan income yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Saya pernah sharing, orang yang kaya akan mempelajari hal tersebut dan kemudian mempraktekannya. Kalau misalnya mereka memiliki 5-10 ide, mereka akan eksekusi 1, 2, atau 3 dulu. 1 dulu dieksekusi berhasil, lalu kemudian mereka expand atau enggak mereka coba ide yang berikutnya. Jadi yang pertama udah jalan, udah berhasil, mereka coba ide berikutnya, mereka besarkan lagi. Itulah bedanya orang kaya dan orang miskin. Orang miskin dan orang menengah, orang miskin dikasih ide udah dibantah duluan. Orang menengah dikasih ide, ya nanti saya akan lakukan tarsok, entar besok. Orang kaya dikasih ide, mereka pikirkan, kalau masuk akal mereka coba, nggak pakai tarsok, langsung dites, karena toh nggak ada resikonya, namanya mencoba kok. Seperti itu. Jadi kamu orang yang mana nih? Jadi gini, orang kaya itu tentang mindset. Jadi orang kaya itu tentang mindset. Ketika mindsetmu mindset orang kaya, kamu akan jadi kaya. Suka nggak suka? Karena menjadi kaya itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan, bukan hasil dari apa yang kamu pikirkan. Ketika mindsetmu benar, maka actionmu itu akan mendukung ke arah sana. Ketika actionmu mendukung ke arah kamu menjadi kaya sesuai dengan mindsetmu, maka resultnya, hasilnya kamu juga akan jadi kaya. Suka nggak suka, mau nggak mau. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.